Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika Febriani dari kelas D4 SKL 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana setting protokol komunikasi dari Releva 40. Di sini kita menggunakan setting protokol IEC 60870/5/103. Ya, di mana setting protokol ini memang dikhususkan untuk sistem proteksi. Di sini kalian bisa menjumpai informasi-informasi seperti transmission speed, yaitu 9.600 per second dan juga 19.200 bits per second. Nanti bisa dipilih mana yang sesuai. Semakin cepat, semakin bagus. Tetapi hardware-nya juga harus support. Di sini kita bisa mengelola dua tipe data, yaitu yang pertama data digital dan yang kedua data analog. Lalu kita scroll ke bawah. Di bawah ini terdapat keterangan summary of interoperable data dan private data. Di sini kita dijumpai tabel indication yang merupakan data dalam bentuk digital. Jadi yang pertama kita misalkan kalian ingin melihat status relay OCR trip atau tidak, berarti di sini alamatnya kita masukkan function 160, informationnya 90, dan ASDO application service data unitnya itu 1. Lalu, misalkan kalian ingin melihat status relay OCR state pertama trip atau tidak, berarti kalian menggunakan data functionnya 160, informasinya 90. Kemudian, misalkan kalian ingin melihat status bahwa OCR state yang kedua ini trip atau tidak, maka alamat functionnya yang digunakan adalah 160 dan informationnya 91. Begitu juga seterusnya. Sehingga bedanya antara trip dan start di sini, kalau di start itu biasanya digunakan untuk menyalakan alarm bahwa terjadi kondisi arusnya melebihi dari setting arus. Di alarm dulu, baru setelahnya di trip. Di sini ada state pertama dan state kedua. Kalau yang tanda lebih besarnya ada 2, berarti state kedua. Terus kalau tanda lebih besarnya ada 3, berarti state ketiga. Lalu kalau yang OCR tipe inverse itu state 1. Sedangkan untuk state kedua itu bisa digunakan untuk relay definite time. Sedangkan untuk yang ketiga biasanya difungsikan untuk relay instantaneous dan begitu juga seterusnya. Lalu untuk ini maksudnya arus yang menuju ke tanah. Bila ada gangguan arus utama, kalian ingin melihat status apakah terjadi gangguan ke tanah, maka membutuhkan data ini. Jadi intinya indication tabel ini merupakan tabel untuk data tipe digital. Jadi untuk melihat status saja, yaitu statusnya trip atau tidak. Sedangkan untuk on atau off data digital ini adalah kalau nggak 1 ya 0. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Setelah itu kita menjumpai tabel measurements, yang dimana tabel data ini dikelola untuk data analog. Contohnya jika ingin melihat nilai arus urutan 0 berapa, kalian tinggal memasukkan
alamatnya dengan font 160, INF 162, ASDU 3,1. Misalkan kalian ingin melihat berapa sih tegangan urutan nolnya atau U0, berarti data yang harus digunakan untuk memanggil alamat data untuk tegangan adalah data font 160, INF 170, ASDU 3.1. Kemudian, misalkan kalian juga ingin melihat data daya, watt, atau mungkin arus fasa R, arus fasa S, dan arus fasa T, dan juga tegangan fasa R, tegangan fasa S, dan tegangan fasa T, daya reaktif maupun frekuensi, maka kalian memasukkan data font 160, INF 148, ASDU 9. Lalu misalkan berapa sih arus gangguan ketika OCR itu bekerja, maka alamatnya yaitu state 2 atau definite time relay. Begitu pula untuk state ketiga, instantaneous OCR arusnya berapa, bisa dilihat dari ini. Lalu untuk U12, U23, dan U31 adalah tegangan line to line. Kalau S seperti daya semu dan seterusnya. Jadi intinya bahwa FAM itu bisa digunakan untuk mengolah data dan jenisnya ada dua. Yang pertama adalah digital, yaitu untuk mengetahui status OCR atau mungkin relay-relay yang lain. Lalu yang lain atau yang kedua adalah data analog, yaitu data hasil pengukuran termasuk di situ nanti ada sebuah harmonisa. Selanjutnya, ada langkah-langkah bagaimana cara melakukan setting protokol komunikasi yang menggunakan IEC 103. Langkah yang sama yaitu, pertama kita jalankan program FAMset-nya. Setelah itu akan keluar detail tampilan seperti berikut. Setelah saya sudah membuka program FAMset-nya, setelah itu kita open filenya. Lalu kita download filenya. Lalu kita masukkan passwordnya adalah 2. Lalu kita apply. Muncullah informasi awal dari setting FAM 40. Karena tujuan kita ini adalah melakukan hubungan antara FAM 40 dengan Ellipse Power, maka Ellipse Power itu sendiri merupakan software SCADA session. FAM 40-nya untuk Intelligent Electronic Device atau alat untuk mensesingnya. Karena tujuan kita adalah melakukan hubungan antara FAM 40 dengan Ellipse Power. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menuju pada menu IEC 103. Di dalam IEC 103 ini terdapat dua data, yaitu data pada main configuration dan yang kedua adalah data configuration. Di sini kita bisa isikan slave-nya adalah 1. Jadi ini adalah relay yang utama. Barangkali nanti jumlah FAM 40-nya tidak hanya 1, misalkan jumlahnya 4, berarti nanti tergantung kalian melakukan konfigurasi FAM yang keberapa. Misalkan keempat, ya berarti nanti di sini diganti dengan 4. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu dengan menggunakan slave nomornya 1. Kemudian di sini terdapat kecepatan transmission, bacanya di sini ada drop down. Nah, di sini saya ada pilihan 9.600 dan 19.200. Sebagai contoh saya isikan 9.600. Kemudian yang dibiarkan default dari formatnya. Misal di sini diubah menjadi 19.200. Ini akan berubah menjadi merah. Jangan lupa setelah diubah itu harus di write current view atau device yang supaya nantinya nilainya yang di
FAM40 ininya berubah. Berhubung ini belum terkoneksi oleh alat FAM40-nya, maka tidak bisa dikoneksikan. Kalau enggak, nanti data itu diubah itu enggak ada gunanya atau tidak tersimpan. Kemudian kita ke data configuration. Di sini kalian bisa melihat ada dua tabel pertama, yaitu digital dan analog. Jadi kalian bisa menambahkan atau menguranginya. Cara menguranginya tinggal klik satu baris, lalu kita klik remove. Nah, sekarang bagaimana cara misalkan kalian untuk mengentri data digital maupun data analog, tinggal saja klik saja new item. Nanti akan menambah. Lalu, kita klik salah satu di bagian data digital. Kita masukkan di sini yaitu iTrip. iTrip ini didapat dari interoperability list. Dan lalu kita masukkan file-nya yaitu 160 dan information-nya 90. Jangan lupa ini dicentang semua, lalu klik OK. Kemudian kita tambahkan new item, lalu kita masukkan itemnya berupa line 1 vault. Di sini untuk font-nya kita isikan 160, lalu untuk information-nya adalah 69. Jangan lupa kita centang keduanya, lalu klik OK. Lalu kita tambahkan item dengan nama line 2 vault dengan font 160 dan information 70. Jangan lupa kita centang keduanya, lalu klik OK. Lalu kita tambahkan lagi line 3 vault. Setelah itu kita masukkan fungsinya 160 dan informasinya 71. Lalu jangan lupa klik keduanya, lalu OK. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya yaitu setting pada data configuration ke data analog. Kita ingin menampilkan pengukuran arus fasa R, S, dan T. Kemudian langkahnya sama, klik item ini, lalu masukkan asjunya yaitu 9. Ini didapat dari interoperability list. Lalu kita pilih IL1, lalu IL2, lalu IL3. Di sini untuk fungsinya kita masukkan 160 dan informasinya 148. Lalu kita klik OK. Di sini nanti akan berubah. Terakhir kita save. Ini berhubung belum dikonekkan, maka belum bisa tersimpan. Nanti jika sudah terkoneksi oleh alatnya, maka bisa tersimpan. Itu kita save. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.